Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 22 Februari 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah minggu kedua Sengsara Kristus yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerima kolekta ibadah minggu 15 Februari 2026 jam 9 pagi sebesar Rp10.537.000. Syukur sebesar Rp2.224.000. Persepuluhan sebesar Rp1.135.000 dan sarana fisik sebesar Rp514.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah minggu 15 Februari 2026 jam 6 sore sebesar Rp9.488.000. Syukur sebesar Rp1.905.000. Persepuluhan sebesar Rp3.204.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.014.000. 3. Ibadah saat ini merupakan ibadah minggu kedua Sengsara Kristus yang dilayani oleh Pendeta Emeritus N. Reviali L. dengan menggunakan tata ibadah minggu kedua Sengsara Kristus. 4. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Silo. 5. Pembacaan Alkitab TB2 dari Mazmur 22 ayat 20 sampai dengan 25. 6. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Valentino Laicialia Olivia Taberima. 7. Prosesi masuk para pelayan nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan 2. 8. Lagu jabat tangan nyanyian rohani nomor 173. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu kedua Sengsara Kristus saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 22 Februari 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta E. Muskita MTH Ketua, Pendeta A. Titai Lewakabesi MSI Sekretaris.
Selamat sore Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Dengan penuh sukacita, mari kita tabiskan kebaktian Minggu Sengsara kedua di saat ini. Pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan kita, marilah berseru kepadanya. Tinggikan dan agungkan kuasa dan kesetiaannya yang kuat laksana perisai dan pagar tembok. Bagi hati yang melekat kepadanya, Dia akan membentengi dan meluputkan dari mara bahaya. Karena sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Maka serukanlah nama Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Muliakanlah nama Yesus, hai umat yang ditebusnya, karena Dialah Tuhan, Sang Penebus yang layak dipuji dan disembah. Jemaat, mari kita mengaku akan pengakuan dosa. Saudara-saudari,
Di minggu yang kedua peringatan sengsara Kristus, kita dituntut untuk semakin memahami bahwa satu-satunya yang dapat melepaskan kita dari jerat-jerat dosa hanyalah Tuhan. Namun, kita pun patut menyadari dan harus mengakui bahwa kita sering terjerat, bahkan terjerumus dalam kubangan dosa yang dengan lihai bersembunyi di sudut kelemahan kita. Marilah setiap orang berseru kepada Tuhan dari hati nurani yang paling dalam dan memohon pengasihan-Nya. Jahat tengsung sengsara dan sakit siksanya, cahaya kemuliaan digantikan ngeri, mahkota kehinaan yang durinya pedih. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan kami yang berdosa ini. Jika oleh karena kesombongan kami lupa bahwa kami hanyalah debu, jika oleh karena keserakahan kami lupa kekayaan kasih karunia-Mu yang melampaui segala akal, dan jika oleh karena kejahatan kami mengabaikan cinta kasih, keadilan dan kebenaran, kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami demi kasih-Mu yang besar. Sengsaramu semua, yaitu salahku. Ku menyebabkan jua
Bagi siapa yang mengaku dosa dengan jujur di hadapan Allah, bertobat serta mohon pengampunan darinya, maka camkanlah firman Tuhan ini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Karunia baik semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan curah dan berkat tanganmu, setiamu ya Bapa menjagai langkahku, tak tersebut berapa besar anugerahmu. Saudara-saudari, marilah kita hidup sebagai manusia baru yang dituntun oleh kuasa ilahi. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kuasamu ya pengasihan, di dalam Yesus ku sembah. Anugerahmu pemberian yang tidak ada buang saksiku semua dan menyelam di laut Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam ibadah Minggu Sengsara Tuhan yang kedua di saat ini, kita akan membaca firman Tuhan. Mendahuluinya, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah pengasih panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dalam ibadah Minggu Sengsara kedua di saat ini, kami sebagai umat-Mu rindu untuk mendengarkan suara Tuhan, berbicara melalui Alkitab yang berisikan firman Tuhan. Menyadari sungguh akan segala kelemahan dan keterbatasan kami, kami mohon dengan kerendahan hati, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu,
agar firman Tuhan yang akan kami baca dan akan kami dengar dan akan direfleksikan oleh hamba pelayan-Mu akan memberikan bagi kami kekuatan, memberikan bagi kami sukacita, bahkan kami tetap berpengharapan kepada Kristus Yesus. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, bersiaplah kami untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Mazmur 22 ayat 25, ayat 20 dan berakhir pada ayatnya yang ke-25. Sebab ia tidak memandang hina atau menganggap sepi kesengsaraan orang yang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajahnya terhadap orang itu, dan ia mendengarkan seruannya minta tolong. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang sengsara akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Kiranya hatimu bersuka cita senantiasa. Segala ujung bumi akan sadar dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapan-Mu. Sebab Tuhanlah yang berkuasa sebagai Raja, Dia memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidupnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita tadi mungkin ada sedikit keliru membacanya. Dari Mazmur 22 betul ayat 20 sampai 25 ya. Tetapi tadi yang dibacakan agak. Untuk itu saya akan membacanya ulang. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak orang yang pujilah Dia. Anak Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel, sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang ini. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Demikianlah ayat bacaan kita.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Bapak Ibu semua baik-baik, semua sehat, semua ada sukacita dan damai di hati, ada ya? Amin, puji Tuhan, haleluya. Ketong bersyukur kepada Allah yang ketong sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena atas kasih dan rahmat-Nya, ketong semua boleh dipelihara dan dituntun sampai hari ini. Ketong boleh ada memasuki minggu sengsara yang kedua. Ya. Minggu sengsara adalah masa di mana ketong semua diajak untuk menapaki jalan sengsara Kristus agar ketong dapat memperkokoh iman dan pengharapan ketong kepada Tuhan ya, sebagai juru selamat ketong semua satu-satunya. Ya. Bapak Ibu jemaat, kalau di dalam kalender liturgi gereja, Minggu Sengsara kedua ini disebut Minggu Invokabit. Ini istilah Latinnya yang berarti berserulah kepada Tuhan. Ini diangkat dari Mazmur 91 ayat 15a ya, yang berbunyi, bila ia berseru kepadaku maka aku akan meluputkannya. Ya. Itu. Jadi di Minggu Sengsara kedua atau Minggu Invokabit ini kita semua diajak untuk berseru kepada Tuhan sebagai juru selamat kita, yang senantiasa menolong kita dan memberi kekuatan iman kepada kita sekalian dalam menghadapi berbagai beban dan persoalan-persoalan hidup yang sedang kita hadapi di dunia ini. Bapak Ibu jemaat, seruan yang dimaksudkan di sini bukanlah sekedar suara doa yang terucap di bibir mulut, ya. Tetapi ini jeritan iman dari hati yang paling dalam, ya, bahwa hanya Tuhan Yesus adalah satu-satunya tempat kita berlindung dan penolong kita satu-satunya. Nah, oleh karena itu maka tema yang ditetapkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat untuk Minggu Sengsara kedua ini adalah Tuhan menjawab setiap orang yang berseru kepadanya. Itu tema yang akan menuntun kita sepanjang Minggu Sengsara kedua ini. Tuhan menjawab setiap orang yang berseru kepadanya. Ya. Jadi tema ini juga berdasar pada pembacaan kita tadi. Ya. Mazmur 22 ayat 20 sampai 25. Jadi kita semua semakin diyakinkan ya, baik melalui tema maupun bacaan kita ini, untuk kita harus terus-menerus berseru kepada Tuhan Yesus dalam doa-doa kita ya, yang lahir dari iman yang sungguh kepadanya. Teristimewa ketika kita sedang menghadapi berbagai beban dan persoalan-persoalan hidup yang berat. Ya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita semua ketahui bahwa minggu-minggu sengsara Kristus ini mau mengingatkan kita pada jalan penderitaan Yesus, ya. Jalan penderitaan Yesus menuju salib. Dan dalam penderitaannya yang hebat di atas kayu salib itu kita mendengar seruan Yesus, ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan yang paling dalam dari Yesus ketika ia berada di atas tiang kayu salib. Dan seruan ini memang berasal dari Mazmur 22 ini, ya. Karena pemazmur
merasa ditinggalkan oleh Allah dan manusia ketika ia sedang bergumul dengan penderitaan yang sangat hebat. Dan Mazmur 22 ini tidak berhenti pada keluhan pemazmur, melainkan dia berlanjut pada keyakinan bahwa Tuhan menjawab setiap orang yang berseru kepadanya, sebagaimana yang diaktualisasikan di dalam tema kita di minggu sengsara kedua ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada beberapa hal penting ya yang hendak kita jadikan sebagai pedoman hidup beriman kita yang kita dapat pelajari dari bacaan kita hari ini ya. Yaitu yang pertama bahwa ada seruan di tengah kelemahan. Seruan di tengah kelemahan. Tadi kita baca dalam ayat 20 sampai 22. Ya. Nah, dalam menghadapi beratnya tantangan dan pergumulan hidup yang dialami pemazmur dalam hal ini Daud, ya, dia berseru kepada Tuhan. Ya. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya, kekuatanku, segeralah menolong aku. Ya. Nah, ini adalah doa Daud sebagai orang beriman yang sedang terdesak, yang sedang terhimpit dan merasa tak berdaya. Dan di sini Daud sama sekali dia tidak menyangkal penderitaannya. Ia tidak berpura-pura kuat, tetapi dia berseru dengan jujur kepada Allah bahwa ia tidak sanggup lagi menghadapi penderitaan yang dialaminya. Demikian juga di Bukit Golgota, di atas tiang kayu salib, Tuhan Yesus berseru dengan sungguh-sungguh kepada Sang Bapa. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, seruan ini menunjukkan bahwa berseru itu bukanlah tanda kelemahan iman, melainkan tanda ketergantungan sepenuhnya kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nah saat kita sedang berada di minggu-minggu sengsara ini, maka kita semua diingatkan dan disadarkan bahwa kita juga sedang menghadapi banyak sekali tantangan, tekanan-tekanan hidup. Ada masalah-masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pendidikan dan masa depan anak-anak, kesehatan, bahkan sulitnya memperoleh pekerjaan tetap, dan sebagainya, maka kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah menyuruh kita diam. Tuhan tidak menuntut kita harus diam. Tetapi Ia mengundang kita semua untuk berseru kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita berseru kepadanya karena kita yakin sungguh bahwa hanya Tuhan sajalah yang sanggup menolong kita. Dan itu hal pertama yang dapat kita pelajari dalam menjalani hidup beriman kita dari teks khotbah kita di minggu sengsara kedua ini. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu jemaat, Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya
Ya. Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya. Tadi kita baca dalam ayat 24 ya. Dalam ayat 24 dikatakan, sebab ia tidak memandang hina atau merasa jijik terhadap kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya dari orang itu. Tetapi ia mendengar ketika ia berteriak minta tolong. Luar biasa. Bapak Ibu jemaat, inilah pusat pengharapan kita sebagai orang beriman. Walau terkadang terasa sepi, terasa sunyi, ya, tetapi Tuhan tidak pernah menutup telinga pengasihannya dari Tuhan kita. Di atas kayu salib, ketika Tuhan Yesus berseru, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seolah-olah surga terdiam. Namun, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati membuktikan bahwa Bapa di sorga tidak meninggalkan anaknya. Dan kita semua yang telah beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita juga mengalami kenyataan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Betulkah Bapak Ibu? Kita merasakan itu sungguh dalam hidup kita ya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Buktinya kita masih tetap hidup sampai hari ini. Itu karena kasih setia Tuhan, kemurahan dan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kita sekalian. Memang Bapak Ibu jemaat, jawaban Tuhan atas doa-doa kita itu tidak instannya, tidak secara langsung Tuhan bisa menjawab doa-doa kita. Ada cepat, ada yang lambat, ada yang lama sekali. Tetapi satu hal, bahwa itu selalu pasti dan sempurna. Jawaban Tuhan pasti dan sempurna. Ya. Oleh karena itu marilah kita semua sadar bahwa Tuhan mungkin tidak langsung mengubah situasi sesuai yang kita berseru kepadanya dalam doa-doa kita. Ya. Tetapi ia pasti mendengar dan bertindak menjawab tepat pada waktunya. Itu hal yang kedua yang dapat kita pelajari untuk hidup beriman kita dari bacaan kita di Minggu Sengsara kedua ini. Hal yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu jemaat, dari ratapan menjadi pujian, ya. Dari ratapan menjadi pujian. Kita baca tadi dalam ayat 22b dan 25. Nah, bagian ini memperlihatkan bahwa Daud dia merubah nadanya, yaitu dari meminta tolong kepada Tuhan, ya, merubah kepada puji-pujian kepada Tuhan. Luar biasa. Dan inilah bukti bahwa doa Daud telah dijawab oleh Allah. Dan Daud sebagai orang beriman yang tadinya dia ditindas, ya, kini dia berdiri tegar memuji Tuhan di tengah-tengah jemaat. Ya, dengan demikian, maka di Minggu Sengsara Kristus yang kedua ini kita semua diajarkan, dinasihati, ya, bahwa salib bukanlah akhir
dari kisah pelayanan Yesus. Salib bukanlah akhir dari cerita pelayanan Tuhan Yesus. Kisah tentang karya pelayanan Yesus tidak berakhir di kayu salib, ya. Sebab salib adalah jalan menuju pemuliaan yang terjadi pada peristiwa kebangkitan, kenaikan ke sorga, dan akan datang kembali pada kali yang kedua untuk menyempurnakan seluruh karya pelayanan Yesus di bumi ini, yaitu untuk memberi keselamatan kekal kepada umat manusia dan dunia ini. Oleh karena itu maka jelaslah Bapak Ibu jemaat bahwa penderitaan yang kini kita semua alami itu bukanlah kalimat terakhir, ya, melainkan itu adalah anugerah keselamatan dari Allah, ya. Anugerah keselamatan Allah itu adalah kalimat terakhir yang kita semua peroleh, yang kita terima dari Tuhan. Oleh karena itu maka janganlah kita berhenti untuk berseru kepada Tuhan Yesus yang mati tetapi kemudian bangkit untuk memberi kepada kita hidup dan keselamatan kekal. Sebab hidup dan kehidupan kita semua ada dalam tangan dan kuasanya. Itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, itu 3 hal penting yang dapat kita pelajari untuk hidup beriman kita dari perikop bacaan kita ini. Mazmur 22 ini bukan hanya tentang pengalaman Daud sebagai seorang beriman, dan ini adalah kesaksian bagi kita semua sebagai orang beriman bahwa Tuhan selalu mendengar doa orang-orang yang tertindas, orang-orang yang berseru dan berharap sepenuh kepadanya. Ingat itu. Dan itu bukan karena kekuatan doa-doa kita sekali lagi Bapak Ibu, tetapi karena kasih dan kesetiaan Tuhan bagi kita sekalian. Oleh karena itu di Minggu Sengsara yang kedua ini hendaknya mengajarkan kita semua bahwa teriakan Yesus di kayu salib itu tidak berakhir dalam keheningan dan kesunyian, ya. Sebab Allah mendengar, Allah menjawab, Allah bertindak dan Allah menyelamatkan. Itu. Nah, karena itu firman Tuhan di Minggu Sengsara kedua atau Minggu Info Kabit ini mengingatkan katong semua sebagai umat Tuhan untuk jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap, dan jangan berhenti percaya. Sebab Tuhan menjawab setiap orang yang berseru kepadanya. Selamat menjalani Minggu Sengsara kedua atau Minggu Info Kabit ini dengan iman dan pengharapan yang kokoh bahwa Tuhan menjawab setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan Yesus sayang ketong semua. Tuhan Yesus memberkati ketong semua hari ini sampai selama-lamanya. Shalom. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita semua berdiri dan kita akan mengaku iman kita sebagai respons kita terhadap pemberitaan firman Tuhan yang telah kita dengar tadi. Dengan secara bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengaku iman kepada Allah. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengar persembahan pujian solo dari Valentino Laisila. Disilahkan untuk memuliakan Tuhan dengan kidung pujiannya. Shalom Bapak Ibu Jemaat. Shalom. Lagu berikut ini yang akan saya bawakan judulnya Satu Hari Lagi. Semoga lagu ini bisa menjadi penguatan dan juga berkat bagi kita semua. Amin. Dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus,
segenap hatiku. Dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum memberi dengarlah anjuran. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita.
terhormat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kebaktian minggu kedua Sengsara Kristus, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, berkenan Bapa terima dan berkati, agar dapat dipakai untuk perluasan pekerjaan-Mu. Demi Kristus, korban yang agung, kami berdoa. Amin. Persembahan pujian solo Nona Olivia Taberima disilahkan untuk memuliakan Tuhan dengan kidung pujiannya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Shalom. Sebuah persembahan pujian untuk Tuhan, Battle Belongs, yang mengajak kita semua untuk berharap kepada Tuhan. Saat kita menghadapi segala pergumulan, kita tetap percaya bahwa Tuhan setia, Tuhan baik, dan kita diajak untuk berseru dalam nyanyian pujian, doa, dan dengan cara itu kita percaya Allah tetap mendengarkan kita dan tidak pernah terlambat menjawab segala pergumulan kita. Biarlah lagu ini menjadi berkat untuk kita, terutama dalam memasuki Minggu Sengsara yang kedua ini. Tuhan Yesus memberkati. Yeah.
kuasa. Terima kasih Nona Olivia untuk kidung pujiannya. Tuhan memberkati ya untuk tetap setia memuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita siapkan seluruh kehidupan kita, hati dan pikiran kita arahkan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kita bawa syafaat kita kepadanya. Kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita satu hati di dalam doa. Ya Allah Bapa Sorgawi, Bapa yang Maha Kasih dan setia, kami datang selaku umat-Mu di hadirat-Mu yang kudus, dengan hati yang bersyukur, di minggu sengsara Kristus yang kedua ini. Karena kami semua diingatkan melalui Mazmur 22 bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar seruan umat-Mu. Ketika pemazmur berseru dalam penderitaan, Engkau tidak menyembunyikan wajah-Mu, tetapi Engkau menjawab dan menyelamatkannya. Kami pun percaya sampai hari ini Engkau tetap Allah yang sama. Allah yang tetap setia dan yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami terus bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami semua, baik sebagai pribadi, keluarga, bahkan persekutuan umat-Mu. Di tengah-tengah berbagai pergumulan, tekanan dan tantangan kehidupan, kami percaya sungguh bahwa Engkau tetap setia menopang kami. Engkau memberi kepada kami kekuatan saat kami lemah. Engkau memberi pengharapan kepada kami saat kami hampir putus asa. Dan Engkau memberi kami jalan keluar saat kami merasa terhimpit. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami, dalam pekerjaan-pekerjaan kami, dalam studi-studi kami, pendidikan-pendidikan kami, dan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Ajarlah kami Tuhan melalui pemazmur ini bahwa seruan orang benar itu tidak pernah sia-sia. Oleh karena itu Bapa, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, firman-Mu ini tetap menguatkan kami, agar kami tetap percaya, sekalipun terkadang doa kami belum segera terjawab. Bentuklah hati-hati kami ini, agar tetap setia dan tekun, berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami umat-Mu ini tetap hidup dalam iman yang kokoh dan tidak mudah goyah oleh situasi dan keadaan apapun. Tetapi biarlah kami semakin mendekat dan semakin melekat hanya kepada Engkau ya Tuhan. Jadikanlah setiap keluarga, setiap rumah tangga sebagai tempat bertumbuhnya iman dan kasih. Ya Tuhan, ya Allah kami mau berdoa bagi seluruh hamba dan pelayan Tuhan di Gereja Protestan Maluku ini, dari arah sinode, majelis pekerja harian sinode, aras klasis, khusus klasis Kota Ambon,
ketua klasis, sekretaris klasis bersama anggota MPK, para sekbid, para pegawai, dan 21 jemaat di klasis Kota Ambon ini dengan agenda-agenda pelayanan di Usbu Baru di Minggu Sengsara Kristus yang kedua ini. Kami berdoa Tuhan untuk semua mereka, terutama di dalam persiapan-persiapan untuk pelaksanaan sidang jemaat yang hari ini berlangsung di Jemaat Sejahtera, Jemaat Betabara, Jemaat Peniel, Jemaat Ebenezer, dan Jemaat Petra. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati pendampingan majelis pekerja klasis dalam pelaksanaan sidang-sidang jemaat. Tuhan memberkati sehingga semuanya dapat berlangsung hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami pun berdoa untuk pelaksanaan prasidang ke-50 klasis Kota Ambon yang awalnya tanggal 21 Februari 2026 diundur pada tanggal 28 Februari 2026 di Jemaat Betel. Kiranya Tuhan memberkati seluruh persiapan untuk prasidang klasis ini, supaya semua berlangsung dalam tuntunan penyertaan kuasa Tuhan. Tuhan memberi kekuatan, memberi hikmat dan kebijaksanaan, memberi hati yang takut akan Tuhan kepada semua hamba pelayan yang Engkau pakai sebagai pemimpin di gerejamu ini, supaya mereka dapat memimpin gereja ini dengan baik, dengan penuh rasa takut akan Tuhan, membawa gereja ini ke arah yang Tuhan kehendaki, sehingga melalui tugas-tugas kesaksian dan pelayanan gereja di tingkat sinode, klasis, dan jemaat-jemaat, semuanya itu diberkati Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua kami yang berkenan hadir dalam kebaktian di Minggu Sengsara kedua pada jam sore sampai malam di gedung Gereja Maranatha ini. Ada anak-anak, ada remaja, ada pemuda, ada orang dewasa, dan semua para hamba pelayan yang berperan melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan ini, terutama sebagai pendukung akta liturgi, baik itu sebagai pelayan firman, majelis bertugas dari Jemaat GPM Silo bersama tim musik, kantoria, penata multimedia, penata sound system, pembawa salib, pengisi pujian, kolektan, tua gama, dan security. Tuhan, Engkau memberkati semua kami dengan tugas pelayanan yang Engkau percayakan bagi kami, supaya kami semua dapat melakukan itu dengan setia, dengan penuh kerendahan hati, sehingga pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang kami lakukan itu semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami, berkatilah semua kami Tuhan, supaya biarlah ibadah yang kami lakukan di saat ini sungguh menjadi puji-pujian yang harum di hadapan Tuhan, sehingga berkenan Tuhan berkati, ada berkat, ada sukacita yang kami semua peroleh
untuk kami memasuki kehidupan kami di sepanjang usbu baru di minggu sengsara ini. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menghadirkan sukacita dan damai sejahtera Allah dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan yang boleh memuliakan Tuhan dengan kidung-kidung pujian mereka. Solo Saudara Valentino dan Nona Olivia, Tuhan memberkati mereka juga untuk tetap setia memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi security yang mengalami duka karena dipanggil pulang orang tua terkasih Bapak Lawrence Watimena dari tengah-tengah kehidupan anak cucu yang ditinggalkan. Keluarga Watimena Patiasina, biarlah Tuhan memberikan kepada mereka semua kekuatan dan penghiburan untuk menghadapi kedukaan ini, dan mereka tetap bersyukur sebab yang terjadi semuanya itu ada di dalam rencana dan kehendak baik-Mu ya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Tuhan sungguh baik bagi kami semua. Kiranya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang terus berseru hanya kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau setia menjawab setiap orang yang berseru kepadamu. Kami bersyukur Tuhan karena kami sudah boleh mengakhiri seluruh ibadah kami di sore sampai malam ini karena penyertaan Tuhan bagi kami sekalian. Tuhan memberkati kami Bapa supaya kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, dan kami terus memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini sembahyang kami, ini syafaat kami. Kami bawa kepada Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang mengajar kami untuk berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput Bapak Ibu Jemaat semua berdiri, kita ada dalam pengutusan dan berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengutus kita untuk menjadi berhikmat dan bijak di dalam hidup tiap-tiap hari, di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Ikutilah teladan Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladannya, supaya kita mengikuti jejaknya. Dalam burung dunia
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu jemaat boleh duduk, masing-masing orang dalam saat teduh bersyukur kepada Tuhan. Selamat menjalani Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua ini dan selamat beraktivitas di usbu kerja yang baru. Tuhan Yesus sayang ketong semua. Shalom.